Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Bang Saka Channel. Di video kali ini, Mama Saka mau sharing pengalaman melahirkan anak keduaku kemarin dengan metode ERAX. Jadi buat bumil-bumil di sini yang lagi persiapan melahirkan dan berencana mau melahirkan dengan metode ERAX juga, kira-kira gimana sih persiapan, proses, dan pasca melahirkannya? Yuk tonton terus videonya, happy watching! Oke, jadi Mama Saka pernah melahirkan 2 kali dengan proses operasi sesar. Yang pertama adalah operasi sesar Sito, dan yang kedua adalah operasi sesar dengan metode ERAX. Nah, di antara kedua ini, jujur aku lebih suka dengan metode ERAX. Kenapa? Karena proses penyembuhannya itu lebih cepat, terus kita bisa lebih cepat belajar jalan, minim trauma, dan proses keseluruhannya tuh lebih nyaman. Kalau menurut aku pribadi ya, karena waktu zamannya Abang Saka tuh aku melahirkan dengan proses sesar Sito atau operasi sesar darurat setelah tidak memungkinkan yang namanya persalinan normal. Jadi waktu itu tuh kondisi aku drop banget, dan setelah melahirkan aku sempat kena yang namanya infeksi. Makanya dari awal kehamilan keduaku kemarin aku tuh udah ada rencana mau melahirkan secara sesar dengan metode ERAX. Jadi operasi sesarnya lebih terencana ya. Kemarin tuh ada yang nanya ke aku kayak gini, Kak, emang dengan metode ERAX itu sama sekali nggak sakit ya? Kalau dibilang nggak sakit sama sekali sebenarnya enggak ya, karena kan yang namanya operasi itu kan pasti ada sayatan di bagian tubuh kita kan, dan setiap orang rasa ambang sakitnya tuh beda-beda. Jadi kalau dibilang sama sekali nggak sakit tuh enggak, masih tetap ada rasa sakit atau rasa nyeri, tapi kalian nggak usah khawatir karena nanti dokter kalian tuh akan memberikan obat anti nyeri. Terus apa sih metode ERAX itu? Ini aku taruh di layar ya. Untuk detail lengkapnya, kalian bisa langsung aja nanya ke dokter obgyn kalian masing-masing. Kalau dokter obgynku kemarin menerangkan bahwa sebenarnya untuk teknik operasinya tuh sama aja ya. Yang membedakan adalah di obat-obatan anestesi. Katanya obat biusnya yang dipakai lebih minim. Nanti dokter anestesi akan memberikan apa dan seberapa banyak itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing bumil. Makanya sebelum operasi sesar dengan metode ERAX ini, kalian wajib banget yang namanya konsultasi dengan dokter anestesi. Persiapannya kayak gimana sih? Nah, untuk persiapannya nanti di trimester ketiga, dokter kalian pertama-tama akan nanya ke kalian dulu nih, kalian mau persalinan normal atau secara sesar terencana. Kalau misalnya kalian mau melahirkan secara sesar, kalian bisa infoin ke dokter kalian kalau kalian mau dengan metode ERAX. Biasanya dokter akan menyarankan melahirkan di minggu ke-37 atau minggu 38, tapi itu semua tergantung dengan kondisi masing-masing bumil ya. Kalau kalian udah menentukan kapan tanggal kalian mau melahirkan, nanti dokter akan membuatkan surat perintah tindakan operasi. Jadi itu isinya informasi tanggal dan jam kalian mau melahirkan secara sesar. Lalu kertas tersebut aku kasih ke bagian admission rumah sakit buat aku infoin kapan aku mau melahirkan, dan di situ aku juga koordinasi ya mengenai asuransi, atau di situ aku pakai jaminan kantor perusahaan suamiku. Kemudian aku juga nanya kira-kira dokumen apa aja yang dibawa saat melahirkan. Lalu aku juga menjalani tes lab darah dan urin lengkap. Ini lebih lengkap dibandingkan tes lab di trimester 1 atau trimester 2 ya, karena ini kan mau melahirkan. Kalau hasil labnya udah keluar, aku lanjut konsultasi ke bagian dokter anestesi dan dokter internis ya, atau penyakit dalam. Lalu aku juga menjalani EKG dan tes PCR. Aku kemarin operasi di hari Jumat jam 2 siang, dan aku masuk rumah sakit tuh dari Kamis malam. Sebenarnya bisa sih kalau aku masuk rumah sakit di Jumat pagi, cuman karena akunya yang gak mau gerebak-gerebuk, jadinya aku udah masuk rumah sakit dari Kamis malam. Nah, Kamis malam aku langsung ke rumah sakit dan ke bagian admission lagi. Lalu aku dipersiapkan tuh kamarnya. Kalau udah siap kamarnya, langsung masuk kamar, dan nanti akan ada perawat yang menjelaskan mengenai persiapan sebelum melahirkan. Nanti akan dijelaskan tuh kayak misalnya kalian tuh puasa di jam berapa dan persiapan lainnya. Setelah itu aku pemeriksaan CTG atau ngecek detak jantung janin dan ngecek ada kontraksi apa enggaknya. Besok paginya, hari Jumat pagi tuh aku masih bisa sempat sarapan di rumah sakit. Jam 8 pagi aku udah mulai puasa, atau puasanya itu 6 jam sebelum operasi. Kemudian aku sempat tes alergi ya yang disuntikin ke bagian tangan. Kemudian aku juga dikasih sabun antiseptik dari rumah sakit. Jadi mandi sambil diolesin sabun antiseptik, katanya biar lebih steril.
Terus 2 jam sebelum operasi aku dikasih teh anget manis, katanya supaya tambahan energi nanti setelah operasi. Lalu pemasangan infus di kamar. Oh iya, jangan lupa mencukur bulu kemaluan ya sebelum operasi. Nanti kalau misalnya kalian nggak bisa mencukur sendiri di rumah, kalian bisa minta tolong perawat di rumah sakit. Atau sebaliknya nih, kalau kalian nggak nyaman dicukurin orang lain, kalian bisa cukur dulu di rumah sebelum ke rumah sakit. Udah jam waktunya operasi, kemudian aku dibawa ke ruang operasi. Itu ruang operasi tuh dingin banget ya. Aku tuh kalau setiap operasi nggak tahu kenapa itu menggigil banget. Kemudian nanti tim di dalam ruangannya itu cukup banyak ya. Ada dokter anestesi, ada dokter obgyn. Nah, dokter obgynnya tuh ada 2 kemarin. Kemudian ada dokter anak, ada beberapa perawat, dan ada bidan juga. Nah, bedanya nih dengan operasi yang sebelumnya, kalau dengan metode ERAX ini, menurut aku pribadi ya, ini dokter anestesi itu benar-benar dampingin dari awal sampai akhir operasi. Pertama-tama dokter anestesi akan memasukkan obat bius dulu. Jadi obat biusnya itu setengah badan ya, nanti kalian tuh tetap sadar selama operasi, jadi bukan tidur sepenuhnya. Kemudian jarum yang digunain tuh kecil banget dan nanti akan dimasukkan lewat tulang di bagian punggung ya. Kalau dibilang sakit sih sebenarnya kalau menurutku standar ya, cuman karena ini bagian punggung jadi begitu disuntikin kayaknya agak sedikit kaget aja gitu. Beda kalau disuntikin di bagian tangan. Jadi nanti kalian infoin aja ke dokter anestesi kalian untuk kasih aba-aba. Setelah obat biusnya bekerja, nanti lama-lama kaki kalian tuh akan sedikit kesemutan rasanya dan langsung mati rasa di bagian kaki dan setengah badan. Lalu kalian posisinya akan tidur terlentang dan nanti tangan kalian akan direntangin kanan dan kiri. Lalu di situ kalian dipasangin kateter juga. Tim di dalam ruangan itu akan menutupi badan kalian ke bawah itu dengan kayak kain gitu. Jadi kalian nggak bisa ngelihat bagian badan kalian sendiri. Kalau udah beres, baru deh dokter obgyn masuk dan melakukan operasinya. Kemarin tuh aku operasi berlangsung sekitar 1,5 jam. Emang sih nggak secepat cerita teman-temanku ya yang katanya mereka tuh kelarnya bisa 1 jam udah kelar. Cuman ini tergantung dengan kondisi kalian masing-masing ya saat melahirkan. Kemarin tuh aku ada sedikit kendala karena si Ade itu sungsang dan kelilit tali pusat, dan si Ade melahirkan tuh kaki duluan yang keluar bukan kepala. Dan alhamdulillah yang penting Ade keluar dengan selamat dan sehat-sehat. Kalau operasinya udah kelar, kemudian si Ade dibawa ke ruang observasi dan akunya dibawa ke ruang pemulihan ya sebelum masuk ke kamar. Nah, di ruang pemulihan itu aku dikasih permen karet katanya untuk merangsang kinerja usus dan lambung. Kemudian aku minum teh anget manis untuk nambah energi setelah operasi juga. Kemudian nanti akan ada dokter anak ya yang ngecek payudara kita, ASI pertama kita atau kolostrum yang akan diberikan ke baby kita. Nah, masih di ruang pemulihan, itu telapak kaki aku itu tuh udah berasa lagi, Mams. Jadi udah bisa digerakin atas dan bawah. Kemudian suster dan perawat itu kayak lebih apa ya, dengan metode ERAX ini menurutku mereka tuh kayak lebih semangat motivasiin kita untuk bisa cepet-cepet belajar gerakin badan. Jadi waktu di ruang pemulihan itu aku udah bisa juga miring kanan kiri, tapi walaupun nggak maksimal ya, tapi setidaknya udah belajar untuk gerakin kaki dan miring kanan dan kiri. Jadi kemarin tuh aku operasi jam 2 siang, masuk ruang pemulihan 3:30 dan udah masuk kamar itu jam sebelum maghrib deh pokoknya. Kemudian untuk pas kateter sebenarnya itu 6 jam setelah operasi itu kita bisa lepas kateter. Cuman karena posisinya waktu itu aku masuk kamar mau maghrib dan mau malam, jadi aku bilang ke perawat tuh lepas kateternya besok pagi aja karena malamnya aku mau istirahat. Kemudian besok paginya aku udah mulai copot kateter dan copot infus. Nah, di sorenya itu aku udah bisa mandi ya, udah bisa mandi sendiri karena udah lepas kateter juga kan, dan udah bisa belajar jalan. Jadi aku mondar-mandir di kamar dari ujung ke ujung. Nah, itu tuh proses bisa lebih jalannya tuh emang lebih cepat daripada proses melahirkan yang anak pertama yang zamannya Abang Saka. Jadi bener deh dengan metode ERAX ini kita tuh bisa kayak pemulihannya lebih cepat dan bisa cepat belajar jalan.
Kalian pulang dari rumah sakit, nanti dokter kalian tuh akan ngecek perban kalian dulu, apakah udah nggak kenapa-napa. Terus nanti kalian akan diresepkan obat anti mual, terus obat anti nyeri, dan vitamin untuk ibu menyusui. Kemudian setelah kalian pulang, 1 minggu kemudian kalian akan konsultasi ke dokter obgyn lagi ya. Jadi nanti akan dicek tuh perbannya, jahitannya kayak gimana. Kalau udah bagus, kalian udah bisa lepas perban deh. Ini segitu aja dulu cerita sharing pengalaman melahirkan anak keduaku kemarin dengan Melda Erax. Semoga bumil-bumil yang nonton video ini sampai habis, proses persalinannya semua lancar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.